Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini, serta salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Galang dengan NIM 210204600012 kelas 01 Teknik Elektronik 4. Pada video kali ini, saya akan membuat video presentasi dengan mata kuliah transmisi AC, yakni transmisi konstanta umum saluran. Baik, langsung saja. Konstanta umum saluran transmisi. Konstanta umum saluran transmisi memahami pentingnya konstanta umum saluran transmisi dalam sistem kelistrikan merupakan langkah awal yang penting dalam memahami bagaimana energi listrik disalurkan ke berbagai tempat. Pendahuluan dan pengertian konstanta umum saluran transmisi. Pendahuluan dan pengertian konstanta umum saluran transmisi dalam banyak keperluan di dalam teknik transmisi listrik, misalnya diagram lingkaran saluran transmisi, perencanaan saluran transmisi, dan lain-lain. Sering perlu menyatakan konstanta saluran transmisi ke dalam konstanta umum saluran transmisi. Konstanta umum saluran transmisi adalah parameter yang menggambarkan kemampuan saluran untuk mentransmisikan tenaga listrik. Konstanta ini menyatakan seberapa besar energi yang dapat disalurkan melalui saluran transmisi dalam kondisi tertentu. Pendahuluan dan pengertian konstanta umum saluran transmisi. Karena saluran transmisi tersebut selalu dapat digambarkan sebagai kotak dengan 2 jepitan masuk dan 2 jepitan keluar, dan karena memenuhi persyaratan dari kutub 4, maka saluran transmisi dapat dinyatakan sebagai kutub 4. Suatu rangkaian listrik yang pasif, linear, dan bilateral yang selalu dapat direpresentasikan sebagai kutub 4. Pasif berarti tidak ada sumber atau internal voltage, dan bilateral berarti impedansi akan sama jika dilihat dari kedua sisi atau tidak tergantung dari arah arus. Linear berarti impedansinya tidak tergantung dari besar arus. Pada dasarnya, saluran transmisi tidaklah linear karena impedansinya tergantung dari temperatur, jadi tergantung dari arus, tetapi karena dalam perhitungan kita selalu menentukan temperatur kerja tertentu, maka pada temperatur itu konstan kautik penghantar dalam konstan adalah konstan. Jadi saluran transmisi dapat direpresentasikan sebagai kutub 4. Adapun mengapa konstanta umum saluran transmisi itu penting? Konstanta umum saluran transmisi sangat penting karena berhubungan langsung dengan efisiensi dan keandalan sistem ketenagalistrikan. Dengan pemahaman yang baik tentang konstanta ini, kita dapat merancang dan mengelola saluran transmisi dengan lebih efektif. Konstanta umum saluran transmisi dan persamaan dasar. Konstanta umum saluran transmisi dinyatakan dalam persamaan dasar yang melibatkan parameter seperti panjang saluran, resistansi, dan induktansi. Memahami persamaan ini penting untuk menghitung dan menganalisis karakteristik saluran transmisi. Konstanta saluran tahanan atau R, induktansi atau L, konduktansi atau G, dan kapasitansi C. Untuk saluran udara, G sangat kecil untuk memudahkan perhitungan dapat diberikan berpengaruh masih dalam batas yang dapat diabaikan. Resistansi adalah sifat materi yang menghambat aliran arus listrik. Resistansi diukur dalam satuan ohm atau 0 dan dapat dihitung menggunakan rumus R sama dengan V per I, di mana R adalah resistansi dalam ohm atau 0, V adalah tegangan dalam volt atau V, I adalah arus dalam ampere atau A. Rumus ini menggambarkan hubungan antara tegangan V, arus I, dan resistansi R dalam suatu rangkaian listrik. Resistansi akan mempengaruhi besarnya arus yang mengalir dalam suatu rangkaian sebanding dengan tegangan yang diberikan. Semakin besar resistansi, semakin kecil arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Yang pertama, resistansi. Konduktansi adalah istilah dalam ilmu listrik dan elektronika yang menggambarkan kemampuan sebuah benda atau komponen dalam mengantarkan arus listrik. Semakin tinggi konduktansi suatu benda, semakin baik kemampuannya untuk mengantarkan arus listrik. Konduktansi diukur dalam satuan yang disebut Siemens atau S dan dinyatakan dengan simbol G. Rumus konduktansi adalah kebalikan dari hambatan resistansi dan dapat dinyatakan sebagai berikut. G sama dengan 1 per R, di mana G adalah konduktansi dalam Siemens atau S, dan R adalah hambatan dalam ohm atau R.
Kedua, konduktansi. Induktansi adalah sebuah konsep dasar dalam ilmu listrik dan elektronika yang menggambarkan sifat berlawanan benda terhadap perubahan arus listrik yang mengalir melaluinya. Induktansi diukur dengan satuan bernama Henry atau H dan dinyatakan dengan simbol L. Induktansi terutama terkait dengan perangkat elektronik, seperti induktor yang merupakan komponen elektronik yang dirancang khusus untuk memiliki induktansi tinggi. Rumus induktansi adalah sebagai berikut. L sama dengan N Q per I, di mana L adalah induktansi dalam Henry atau H, N adalah jumlah lilitan atau belokan dalam induktor, dan Q adalah flux magnetik yang melintasi permukaan induktor diukur dalam Weber atau Wb. I adalah arus listrik yang mengalir melalui induktor diukur dalam ampere atau A. Ketiga, induktansi. Kapasitansi adalah sifat suatu komponen atau perangkat elektronik yang menggambarkan kemampuannya untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitansi diukur dalam satuan Farad atau F dan dinyatakan dengan simbol C. Kapasitor adalah komponen elektronik yang dirancang khusus untuk memiliki kapasitansi tertentu. Rumus kapasitansi adalah sebagai berikut. C sama dengan V per Q, di mana C adalah kapasitansi dalam Farad atau F, Q adalah muatan listrik yang disimpan oleh kapasitor dalam kolom atau C. V adalah tegangan listrik yang diberikan kepada kapasitor dalam V volt atau V. Keempat, kapasitansi atau tahanan. R sama dengan PL per A. Di mana P yaitu resistivitas, L panjang kawat, A luas penampang. Karena kebanyakan kawat penghantar adalah kawat pilin, maka terdapat faktor koreksi panjang sebesar 1,0 untuk konduktor padat solid wire, 1,01 konduktor pilin yang terdiri 2 lapis atau strand, 0,02 konduktor pilin lebih dari 2 lapis. Adapun tabel atau rumus tahanan dapat kita lihat. Induktansi dan reaktansi induktif rangkaian fase tunggal. Dalam penurunan rumus-rumus untuk induksi dan reaktansi induktif dari suatu konduktor biasanya diabaikan dua faktor, yaitu pertama efek kulit atau skin effect dan kedua efek sekitar atau proximity effect. Efek kulit adalah gejala pada arus bolak-balik bahwa kerapatan arus dalam penampang konduktor tersebut makin besar ke arah permukaan kawat. Tapi jika tidak hanya meninjau frekuensi kerja 60 Hz atau 60 Hz, maka pengaruh efek kulit itu sangat kecil dan dapat diabaikan. Efek sekitar adalah pengaruh dari kawat lain yang berada di samping kawat yang ditinjau sehingga distribusi flux tidak simetris lagi. Tapi jika radius konduktor relatif kecil terhadap jarak antara dua kawat, maka efek sekitar ini sangat kecil dan dapat diabaikan. Flux magnetik pada suatu kawat penghantar panjang. Gaya gerak magnetik motive force I1 sama dengan sigma C HE dan seterusnya. Dengan C integral tertutup, HE intensitas medan magnetik ampere lilitan per meter, DS panjang elemen sepanjang konduktor meter, I1 gaya gerak magnetik ampere lilit. Oleh karena itu, suatu kawat penghantar yang dikelilingi oleh medan magnetik jadi hanya ada satu lilitan turun, maka GGM dalam ampere lilit sama dengan besar arus pada kawat penghantar tersebut. Penampang kawat penghantar dengan kawat balik yang sangat jauh dengan di jari kawat R1. Nah, dapat kita lihat rumus dan tabelnya atau gambarnya. Untuk menghindari keperluan untuk mengubah harga-harga permeabilitas dari tiap-tiap material atau bahan. Permeabilitas dari material-material itu dinyatakan sebagai perkalian dua faktor, yaitu Farad A sama dengan E dikali Farad V, dengan V Farad S, yaitu permeabilitas relatif dari media sekeliling. Adapun flux lingkup pada posisi kawat balik berdekatan. Pada pandangan, jika terdapat kawat kedua berada dekat dan paralel dengan pertama seperti terlihat pada gambar di bawah berikut ini. Adapun kapasitansi dan reaktansi kapasitif rangkaian fase tunggal. Misalnya bahwa kedua kawat penghantar tersebut mempunyai kawat balik yang sangat jauh. Jika kawat 2 non-magnet dan I2 sama dengan 0 dan I1 mantap, maka gambaran flux pattern yang dihasilkan oleh arus I1 tidak berubah. Pertama, induktansi diri. Induktansi diri atau L dari suatu rangkaian dapat didefinisikan sesuai dengan persamaan berikut ini. L sama dengan jatuh tegangan yang ditimbulkan
oleh perubahan arus. Jika permeabilitas dari medan magnet konstan, maka definisi di atas sama dengan pernyataan berikut ini. Kapasitansi dan reaktansi kapasitif rangkaian fase tunggal. Jika ada dua kawat paralel dipisahkan oleh media sosial, isolasi dan terbentuk kapasitor, jadi mempunyai sifat untuk menyimpan muatan listrik. Jika suatu perbedaan tegangan dipertahankan antara kedua kawat, maka muatan listrik pada kawat-kawat tersebut mempunyai tanda-tanda yang berlawanan. Sebaliknya, jika tidak mempertahankan muatan listrik pada dua kawat dengan tanda yang berlawanan, perbedaan tegangan akan timbul antara kedua kawat tersebut. Kapasitansi dan reaktansi kapasitif rangkaian fase tunggal. Kapasitansi atau C diberikan menurut persamaan berikut di bawah ini, yaitu di mana C sama dengan Q per V atau Farad. Adapun kapasitansi antara dua kawat penghantar dapat kita lihat gambarnya. Penerapan konstanta umum saluran transmisi. Konstanta umum saluran transmisi digunakan dalam perancangan dan operasi sistem transmisi tiangan listrik. Nah, dengan memahami konstanta ini, kita dapat mempercepat identifikasi masalah dan meningkatkan efisiensi jaringan transmisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konstanta umum saluran transmisi. Berbagai faktor seperti suhu, kelembaban, jenis kabel, dan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi konstanta umum saluran transmisi. Mengetahui faktor-faktor ini membantu kita untuk mengoptimalkan kinerja saluran transmisi. Adapun contoh soal konstanta umum saluran transmisi, yaitu contoh soal pertama, tentukan besar resistansi DC untuk konduktor 253 mm padat dalam ohm atau km pada suhu 25 derajat Celcius. Itu di mana P 25 sama dengan 1,8 mikroohm cm, L sama 1 km atau 10 kuadrat 5 cm, A 253 mm kuadrat, 253 dikali 10 pangkat min 2 cm kuadrat. Maka R 25 sama dengan P 25 L per A. 1,8 dikali 10 pangkat kuadrat min 6 dikali 10 pangkat 5 dibagi 223 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 0,0711 atau Am per kilometer. Dengan memperhitungkan pengaruh lapisan, umumnya konduktor terdiri dari N dari 3 lapis, di mana R25 sama dengan 1,02 dikali 0,0711 ohm per kilometer, sama dengan 0,0726 ohm atau per kilometer. Adapun contoh soal kedua, yaitu konduktansi 100%, 107,2 mm kuadrat atau kawat elemen dengan jari efektif 0,6706 cm jarak 42 antara kedua kawat 1 meter. Adapun penyelesaiannya X sama dengan 0,14467 log 1 per R pangkat 1 tambah 0,10 tambah log D12 Ohm per kilometer. Dengan R1 jari konduktor dalam meter 0,006706 D12 jarak antar kawat 1,5 meter. Maka X1 sama dengan 0,14467 0,00606 tambah 0,10857 tambah log 1,5 dan X1 sama dengan 0,14467 2,17394 ditambah 0,10857 dan 0,17609 yaitu, dan kita dapatkan 0,3566 ohm atau kilometer untuk satu kawat. Adapun contoh soal ketiga yaitu reaktansi induktif per fase suatu saluran transmisi 3 fase Siemens yang menggunakan kawat penghantar 157 mm. Tentukan jarak dari kawat penghantar tersebut.
Biasanya untuk menghitung jarak dari kap pengantar dalam suatu saluran transmisi tiga fase kita dapat menggunakan rumus berikut, di mana XL adalah reaktansi efektif per kilometer, F adalah frekuensi dalam hertz, L adalah jarak dalam kilometer. Dalam kasus ini kita diberikan XL dengan 0,402 ohm per kilometer dan F 20 Hz. Kita akan mencari nilai L dari substitusi nilai-nilai ini dalam rumus. 0,402 sama dengan 2V dikali 60 R dibagi 100. Nah, kita dapat menjadi bersama ini 0,402 dikali 100 sama dengan 2V dikali 50 dikali L. 402 sama dengan 100V dikali L, di mana L sama dengan 402 atau 100V, dan kita dapatkan L sama dengan 1,28 km. Jadi jarak dari kawat-kawat penghantar dalam saluran transmisi adalah sekitar 1,28 km. Keuntungan dan kelemahan konstanta ohm saluran transmisi. Konstanta ohm saluran transmisi memiliki keuntungan berupa kemudahan dalam perhitungan dan alih sistem transmisi, namun juga memiliki kelemahan seperti ketidaktepatan dan kondisi non-linear. Memahami keuntungan dan kelemahan ini penting dalam penggunaan konstanta ini secara efektif. Dan kesimpulan dan rekomendasi penggunaan konstanta ohm saluran transmisi. Dalam kesimpulannya, konstanta ohm saluran transmisi adalah parameter penting dalam sistem kelistrikan. Rekomendasi penggunanya meliputi pemahaman yang dalam tentang karakteristik sistem dan pemeliharaan konstanta yang tepat untuk meningkatkan efisiensi saluran transmisi. Adapun buku referensi yang saya ambil itu dapat kita lihat. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.